Selamat pagi sahabat, apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Apalagi saat menjalankan ibadah puasa harus tetap kuat ya. Nah pagi ini terasa nih begitu spesial. Pakaian saya aja udah kayak pangeran Timur Tengah nih. Wah, apalagi rumah sudah disulap sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu Negeri 1001 Malam. Dan sekarang saatnya kita sambut sahabat saya, Wiwit, dengan dongengnya. Ah, di mana ini? Ya asik sih. Kawit, lanjutin yang tadi malam Kawit mau ceritain ke Kevin. Oke, jadi gini Kevin. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak yang berjalan dengan anaknya sama seekor keledai. Oke, Ketika bapak-bapak dan anak dan keledai itu jalan, tuk jangan dikasih musik. Mereka berjalan, lalu ada yang berkomentar. siapa? Orang yang melihat mereka. Oke, komentarnya apaan? Itu gimana sih? Ada keledai, kok nggak dinaikin? Oh gitu, ya juga ya. Ada keledai kenapa nggak dinaikin? Terus akhirnya gimana? Akhirnya sang anak naik ke atas punggung keledai. Oke, terus? Mereka jalan lagi. Ah ya. Jalan. Ada lagi yang komentar. Kok komentar? Komentarnya gimana? Gini, ada yang komentar, gimana sih tuh anaknya? Ngelihat ayahnya jalan, kok malah dia yang naik keledai? Wah iya juga ya, nggak sopan ya. Salah lagi. Salah lagi. Terus. Sang anak turun, bapaknya naik ke... Keledai. Nah, Terus mereka lanjut jalan lagi. ya, jalan lagi. Tekita, Ya udah, tekita gitu. Ada lagi yang komentar. Masa sih orang iseng amat komentar mulu? Komentarnya kayak gimana? gimana sih si bapak? Masa anaknya dibiarin jalan, malah dia sendiri naik keledai? Maksudnya nggak sayang sama anaknya gitu? Tar, Kawit. Ini Kevin bingung nih ya. Kok salah mulu ya? Salah melulu. Intinya aja deh, intinya gimana? Jadi Kevin nanti kalau berteman dengan siapapun, lagi berjalan dengan teman-teman, dan juga teman-teman di rumah lagi ketemu sama teman-temannya melakukan sesuatu yang baik, nggak apa-apa. Asal sesuatu itu baik, tetap lakukan. Jangan takut untuk melakukan hal baik. Jago bercerita dan punya sahabat yang lucu. Kenalin nih, Wiwit Widias Prihantoro. Bareng sahabatnya Kevin, Wiwit sukses menghibur anak-anak di berbagai panggung. Dunia dongeng emang udah nggak asing bagi pria kelahiran Sragen tahun 1981 ini. Sejak kecil, Wiwit sering dibacakan dongeng oleh sang ayah yang juga berprofesi sebagai dalang. Sampai akhirnya beranjak dewasa, dunia bercerita nggak jauh dari kehidupan Wiwit. Salah satunya menjadi pengisi suara dari karakter Pak Ogah dalam cerita Unyil yang tayang di TV swasta nasional. Juga sebagai pengisi suara salah satu karakter Jalan Sesama atau Sesame Street. Nah sekarang pagi ini kita kenalan yuk. Sama Kak Wiwit sudah tadi. Sama ini siapa sih namanya? Kevin yo. Wah rambut kamu keren banget sih. Oh iya, ini aslinya nggak gini, aslinya gini nih. Wah, Waduh. Nah sejak kapan sih Kevin kenal sama Kak Wiwit? kalau 2010 itu bahasa Indonesia apa? Sombong. Oh sombong ya. 2010. 2010. Oh 2010. Udah lama dong. Lumayan. Apa yang membuat Kevin suka sama Kak Wiwit? Jadi gini, aku sukanya itu dia tuh bisa disebelin. Kawin suka cerita hal-hal yang Oh, unik itu di dia. seluruh dunia, makanya aku suka. Kak Wiwit, Ya. sebenarnya kenapa sih tertarik dengan cerita-cerita dari Timur Tengah? Kebetulan ayah saya itu dalang. Wah. Jadi dan beliau orangnya cukup open dengan cerita-cerita dari seluruh ini. Jadi tidak saklek secara cerita, tapi beliau pakem secara tata cara berdalang. Gitu. Oke. Jadi cerita dari Timur Tengah beliau bawa, lalu Iya. dari India beliau bawa, dari
Barat juga dibawa. Dan itu dilakukan sejak Kak Wiwit kecil gitu Dari ya. Jadi kecil. itu lumayan kayak wow. Iya, jadi tanpa saya sadari setelah sekian lama saya punya banyak kayak notes gitu loh. Oh Iya. kayaknya inget ini, oh kayaknya pernah ini, kayaknya pernah ini. Apa Timur- yang jadi ciri khas cerita Timur Tengah sih? Kalau boleh milih salah satu ya Timur Tengah gitu. Apa jadi cerita? Timur Ciri khas. Tengah itu kayak universe-nya itu beda aja gitu dari universe yang biasa kita lihat gitu loh. Iya, iya, iya. Jadinya kita bisa ngambil gurun pasirnya, kita bisa ngambil banyak hal sih. Hewan-hewannya juga beda. Kalau kita mau fable hewannya bisa beda. Lalu suasana cuaca di sana juga beda. Iya, iya, iya. Gurun pasir dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa didetailkan dan menjadi Yes. keunikan cerita itu sendiri Iya. ya. Dengar cerita Kak Wiwit soal Timur Tengah tuh udah berapa banyak cerita? Wah, sampai bosen. Itu lagi. Di tempat Oh, iya. sini begitu, tempat sini begitu, tempat situ begitu. Diulang-ulang mulu. Cuman penontonnya aja yang beda-beda. Jadi mereka nggak tahu. Jadi ada banyak gitu ya Kevin ya? Banyak. Oh banyak. Iya. Nah gimana kalau pagi ini kita coba uji ya kemampuan Kevin dan juga Kak Wiwit dalam menebak cerita-cerita di Timur Tengah yang banyak itu. Wah, seru. Siap nggak, Kevin? Siap nggak Kevin? Siap. Oke. Mana suaranya lebih kecil lagi? Ana siap ya, Bibi. Iya, iya, iya. Oke, tugasnya nanti kita sama-sama lihat di plasma. Oke. Tapi saya kasih petunjuk dulu. Tugasnya menjawab ya. Wah, seru nih. Oke. Siapakah aku? Oke, petunjuk yang pertama. Ia dikisahkan tinggal di Baghdad pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Wah. Perlu petunjuk berikutnya? Nggak apa-apa kalau belum terlalu yakin. Boleh. Nggak Nampaknya yakin. Kak Wiwit sama Kevin berpikir keras, oke? Sudah beberapa kali difilmkan di layar lebar. Terakhir artis yang memerankan tokoh ini adalah Brad Pitt. Oh. Itu yang. Dimulai dari huruf S, diakhiri huruf D. Apa tuh? Sinbad bukan? Sinbad apa betul? Kita lihat. Betul! Luar biasa Kevin! Santai. Kerjasama yang sangat luar biasa antara Kevin dan Kak Wiwit. Oke. Sinbad ya. Sinbad. Oke. Kita udah siap pertanyaan berikutnya ya. Petunjuk yang berikutnya. Tokoh ini punya peliharaan harimau. Oke. Oh, lagi. Lagi satu lagi. Oke, merupakan putri raja. Oh. Itu tuh. Aladin. Iya, Ya, itu temannya. apa siapa? Jawabannya. Hah? Putri. Putri Jasmine. Apa betul? Betul! Hebat nih Kevin nih. Hebat. Wah, berarti menyemak banget ya kalau dengerin cerita dari Kak Wiwit ya. Terpaksa, Kak. Loh. Bercanda. Iya. Oke, terakhir ya. Oke, Siap ya. siap. Tokoh ini punya nama lengkap. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Astagfirullahaladzim. Panjang ya. Namanya memang panjang. Jangan suruh Kak Michael ngulang juga ya. Iya. Wah ini seru nih. Seru ya? Tahu? Saya lupa inget sih Kak. Oh iya, lupa ingat. Lupa inget. Pikir dulu keras. Oke, saya tambahin petunjuknya lagi ya. Boleh. Ayahnya seorang prajurit, ibunya pencuci kain. Itu loh yang Ayo, mawas diri. depannya A. Kok mawas diri? Bukan. A. Depannya A. Kawin ya jawab ya. Ya. Kawin yang jawab ya. Iya dong. Ya udah. Kayaknya Bu Nawas sih. Abu Nawas. Yakin? Yakin. Yakin, Karena saya oke. banyak menyukai cerita beliau sih. Oke, kita lihat. Bener nggak sih Abu Nawas? Betul! Tos. High five. Terima kasih. Luar I like to thank you biasa. to my mother, to my father, to all. Tenang, ini baru games. Belum piala ya. Sabar. Ntar dapat award baru begitu. Ya, iya. gitu. Kevin udah pernah dengar belum? Kayaknya Abu Nawas jarang. Oh, jarang. Ini orang jarang cerita. Iya. Nah, gimana kalau kita kasih kesempatan juga Kak Wiwit cerita buat Kevin dan juga sahabat di rumah soal Abu Nawas. Boleh? Boleh Boleh Bang. ya. Siap-siap dulu, saya ingatkan ke sahabat di rumah jangan kemana-mana. Karena kita akan kembali dalam negeri 1001 malam dengan alunan musik khas Timur Tengah. Pastikan tetap di Makan Canda Luar Biasa. Sekarang kita dengarkan Kak Wiwit dan Kevin. Nah Kevin, Ya. ini adalah, tadi kan kita bahas tentang Abu Nawas. Heeh.
kita akan membahas satu cerita yang merupakan salah satu favorit dari Kak Wiwit. Oh, oke. Udah pernah dengar, Kevin? Ya belum lah, kan baru sekarang mau cerita. Iya. Jadi gini, satu ketika Abu Nawas itu kedatangan 3 orang tamu. Oke. Ngapain mereka? Bertamu. Ya iyalah. Ngapain nanya? Iya. Lanjut. Abu Nawas itu kedatangan 3 orang tamu. Nah, masing-masing dari mereka itu ingin mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Nah, tamu yang pertama itu tanya apa? Tamu yang pertama bertanya, mending dosa kecil atau dosa besar? Terus Abu Nawas jawab apa? Abu Nawas menjawab, dosa kecil. Kenapa? Karena Allah lebih mudah mengampuni. Oh, iya. Tamu yang kedua? Tamu yang kedua itu bertanya, lebih utama mana orang yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil? Wah, susah tuh. Abu Nawas jawab apa? Orang yang tidak melakukan keduanya. Oh, kenapa? Karena ketika dia tidak melakukan keduanya, maka dia tidak perlu ampunan dari Allah. Karena tidak melakukan Dosa besar dan dosa kecil. pinter Kevin. Nah, tamu yang ketiga? Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kedua. Lebih utama mana melakukan dosa yang Besar, atau melakukan dosa yang kecil. Jawabannya adalah... bukan kuis. Ya, jawabannya apa? Nah, jawaban dari Abu Nawas adalah dosa besar. Astagfirullahaladzim. Maksudnya? Kenapa? Karena ampunan dari Allah. itu jauh lebih besar dari dosa yang dia lakukan. Oh, Asalkan dia mau bertaubat. للحياة الله 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 يا الله 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 الله. Oke, kenapa memilih mendalami musik gambus? Mungkin faktor ini ya, kayak lingkungan.